Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nia Sifa Ana Horinda dari kelas akuntansi 3B dengan NIM 202012074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pendapatan dari Makroni Bantet Sawon untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi. Nah, penjelasan pertama yaitu nama usaha yaitu Makroni Bantet Sawon, jenis usaha makanan ringan, nama pemilik Nia Sifana Horinda, alamat usaha Karangbenar Bayi Kudus, nomor telepon 08512451 Makroni Bantet Sawon merupakan UMKM yang bergerak pada makanan ringan. Makroni Bantet sendiri merupakan salah satu cemilan kekinian yang sedang dinikmati banyak orang. Cemilan yang berbahan dasar makroni ini memiliki rasa yang gurih dan enak, cocok dinikmati kapan saja dan di mana saja. Makroni Bantet Sawon sendiri berdiri pada tahun 2020. Flowchart siklus pendapatan. Flowchart sendiri yaitu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram. Sedangkan siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut dan dihubungkan dengan garis atau anak panah. Selanjutnya adalah diagram dari flowchart pendapatan Makroni Bantet Sawon. Yang pertama ada di penjualan. Pelanggan akan membaca daftar menu yang telah diberikan lalu memilih pesanan. Setelah itu ada di proses pembayaran. Pelanggan setelah membaca daftar menu dan memesan, kasir akan menginput data. Lalu terjadilah pembayaran. Di proses setelah ada pemrosesan, maka ada dua, yaitu yang pertama adalah mencetak struktur pembayaran dan data akan tersimpan di penyimpanan internal. Pada tahap terakhir yaitu ada di pencatatan pendapatan. Data yang telah disaring dari penyimpanan internal akan distorkan ke kepala operating. Setelah ada di kepala operating, maka akan diperiksa lagi oleh kepala operating. Setelah diperiksa oleh kepala operating, maka ada di proses terakhir yaitu akan di filing. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan terlebih dahulu. Dengan adanya flowchart siklus pendapatan, rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait dengan pendapatan dapat berjalan lebih mudah, lebih terperinci, akurat, dan sistematis. Dalam bisnis UMKM Makroni Bantet telah berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan baik. Hanya saja banyaknya bisnis serupa berpengaruh pada daya saing yang besar. Sedangkan caranya adalah dalam menyelesaikan resiko yang ada akan lebih tepat apabila produk dari Makroni Sawon memiliki ciri khas tersendiri sebagai pembeda dari pesaing lainnya, dan juga melakukan promosi secara maksimal akan menjadikan UMKM ini lebih dikenal dari UMKM lain. Nah, di sebuah usaha pasti ada kelebihan dan kekurangan dari produk itu. Produk dari Makroni Sawon memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang ditawarkan terjaga kehigienisannya sehingga layak dikonsumsi. Yang kedua, produk yang ditawarkan ini terjamin kualitasnya karena menggunakan bahan baku yang premium. Ketiga, produk dari Sawon menggunakan kemasan yang kedap udara sehingga lebih tahan lama dan aman dikirim kemana saja. Yang keempat, produk ini diolah sendiri sehingga masih terjaga keaslian rasanya. Kekurangan produk dari Makroni Sawon. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan sama dengan pesaing. Yang kedua, termasuk UMKM baru sehingga masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Yang terakhir adalah pemilihan tempat yang tidak terlalu dekat dengan kota, menyebabkan kurang dikenalnya tempat dari Makroni Sawon itu sendiri. Nah, segitu dulu pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan
baik pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.